Oke, perkenalkan nama saya Euriko Jeristanto, NIM 19F1003 dari Teknik Elektro. Di sini saya akan membahas karakteristik dioda untuk praktikum elektronika percobaan pertama. Untuk yang pertama ada dioda silikon. Mari kita coba saat diodanya bias maju. Kita coba ketika potensinya di 100, maka untuk tegangannya plus 0,66 dan untuk arusnya plus 5,66, dan ketika saya turunkan untuk tegangannya menjadi plus 0,51 dan untuk arusnya menjadi plus 0,22. Kemudian ketika saya bias mundur untuk diodanya, mari kita lihat untuk hasilnya sendiri. Untuk tegangannya sendiri masih keluar dan untuk arusnya tidak keluar. Kenapa? Karena dioda tersebut memblocking ke jalannya ke arus. Kemudian untuk dioda silikon sendiri itu berarti ketika tegangannya naik, maka arusnya juga akan naik, dan ketika tegangannya turun, maka arusnya juga akan turun. Kemudian kita geser untuk lanjut ke dioda germanium. Untuk rangkaiannya juga sama. Untuk rangkaian sendiri juga sama. Untuk dioda germanium, mari kita coba saat kondisi bias maju. Ketika potensial di angka 100, maka untuk tegangannya plus 0,73 dan untuk arusnya plus 5,63, dan ketika saya turunkan potensinya ke 50, maka untuk tegangannya akan turun plus 0,599 dan untuk arusnya juga akan mengikuti turun plus 0,21. Dan mari kita coba ketika memakai dioda bias mundur. Mari kita coba lihat. Untuk bias mundur juga sama. Untuk tegangannya juga masih terdeteksi, dan untuk arusnya tidak terdeteksi karena diblok dari dioda ini. Kemudian untuk kesimpulan dari dioda germanium itu juga masih sama dengan dioda silikon. Untuk dioda germanium itu ketika tegangannya tinggi, maka arusnya juga akan tinggi. Begitu pula ketika tegangannya menurun, maka arusnya juga akan ikut turun. Kemudian kita lanjut untuk dioda Zener. Untuk rangkaiannya juga sama dari dioda silikon dan germanium. Mari kita coba saat bias maju. Saat bias maju dalam kondisi potensi 100%, tegangannya di sini plus 0,74 dan arusnya di sini plus 5,62. Dan ketika saya turunkan, untuk tegangannya menurun plus 0,65 dan arusnya juga turun plus 0,22. Dan ketika saya ganti menjadi bias mundur, maka untuk hasilnya sendiri juga sama seperti silikon dan germanium. Untuk tegangannya sendiri masih terdeteksi untuk plus 6,35 dan untuk arusnya sendiri tidak terdeteksi karena diblok dari diodanya ini.
Kemudian untuk kesimpulan dari dioda Zener itu juga sama seperti saudara-saudaranya dioda silikon dan dioda germanium. Ketika tegangannya naik, maka harusnya juga akan ikut naik, dan ketika tegangannya turun, maka harusnya juga akan ikut turun. Kemudian kita lanjut untuk diode LED. Oke. Untuk semua diodenya ini saya memakai sumber 12 volt. Kemudian kita lanjut untuk diode LED. Oke, sebentar. Oke, mari kita coba untuk run simulation. Di sini ketika potensinya saya kasih geser ke 100%, maka untuk tegangannya sendiri plus 2,21, untuk arusnya sendiri plus 4,89, dan pada saat potensinya 100%, maka untuk LED-nya akan menyala terang, dan ketika saya geser perlahan, maka LED-nya di sini akan redup tetapi masih nyala, dan untuk tegangannya di angka plus 2,20, dan untuk arusnya plus 2,45. Kemudian ketika saya geser menjadi 78, untuk LED-nya sudah tidak menyala. Dan untuk kesimpulannya sendiri juga masih sama. Ketika tegangannya naik, maka arusnya juga akan naik, LED-nya pun akan hidup terang, dan ketika tegangannya mulai menurun, arusnya juga akan ikut menurun, dan LED-nya akan redup dan mati. Kemudian kita geser untuk yang karakteristik diode terakhir. Untuk karakteristik diode fotodioda itu, ini adalah rangkaian diode fotodioda, tetapi pada kenyataannya fotodioda itu membutuhkan cahaya untuk memacu fotodiodanya sendiri. Dan pada saat cahaya yang diterima itu lebih banyak, maka nilai hambatan dan arusnya itu akan semakin kecil. Dan sebaliknya, ketika cahaya yang diterima itu lebih sedikit, maka nilai hambatan dan arusnya akan semakin besar. Oke, segitu dulu penjelasan karakteristik dioda dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih.